warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sunarya Dimas Kurin, unit kerja SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Saya tercatat sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja PPG di unit kerja saya, SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo, di kelas 10 pada materi masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mohon Bapak Ibu penguji UKIN dapat memberikan saran dan masukan terkait pembelajaran saya. Mari kita saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk anak-anak 10-2. Mari sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini kita lanjutkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Yang tidak hadir sekarang siapa ya? Nadia. Saya presensi terlebih dahulu ya. 10-2. Ahmad Faiz, Aisyah, Yusela. Oke, yang tidak hadir satu sakit ya. Pembelajaran kita yang terakhir minggu yang lalu membahas tentang apa ya? Jalur rempah. Kita satu di antara bangsa negara yang memiliki beraneka ragam hayati, satu di antaranya rempah-rempah, yang mengundang banyak bangsa lain untuk datang ke Indonesia untuk berdagang. Satu di antara mereka ingin mencari rempah-rempah. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita lanjutkan, ini tentang sebuah kata-kata yang luar biasa bahwa sebelum orang Eropa datang ke Nusantara, orang-orang India dan Cina itu sudah pernah datang ke Indonesia. Ya, di sini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada berbagai teori yang nanti akan Anda diskusikan. Kemudian menganalisis dari setiap teori itu kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, karena masing-masing teori punya kelebihan dan kekurangan. Disertai dengan sumber sejarah yang ada. Mengapa teori ini, alasannya apa, tokoh pendukungnya siapa, dan sebagainya. Apa kalian termasuk orang-orang yang suka nonton film-film India? Ya. Film-film apa itu di antaranya? Mahabharata. Berarti termasuk ini? Iya. Ya. Mahabharata. Ramayana. Kalau Mahabharata, mengapa Anda suka ini? Selain pemainnya tampan ada lagi? Ceritanya apa? Ceritanya menarik, mengapa? Orangnya seru. Pemainnya buat. Jadi cerita Mahabharata ini begitu menarik dan nilai-nilai pendidikannya luar biasa, penting, sehingga
Karena kita membahas hal-hal berkaitan dengan politik apapun itu selalu melihatnya dari sini. Mahabharata itu. Bangunan apa ini? Candi Pari. Di mana ini? Sidoarjo mana? Bagian mana? Kecamatan Pari. Di daerah mana? Porong. Mengapa Candi Pari? Karena di lingkungan ini, di daerah ini banyak persawahan. Satu di antara bangunan Buddha yang ada di Sidoarjo. Kalau di Krian itu sebenarnya banyak. Di arah ke Wonoayu ada Candi Termo yang sudah direvitalisasi. Ya. Kemudian ada Prasasti Kamalagian dengan Koramil Krian itu. Ada juga situs Candi Watu Tulis di arah Lampung itu ya, ada pelakat itu situs Candi Watu Tulis. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Coba Anda melihat, skip dulu ya Mas ya, sebentar. Ini perlu ditayangkan. Anda bisa melihat tayangan ini supaya Anda nanti tahu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Coba Anda lihat dan dengarkan sebentar saja. Pasti Anda pernah menonton film. Ini salam namaste dalam India ya. Anda lihat atributnya nanti ya. Hal apa yang Anda dapatkan di video itu? Satu di antaranya apa? Pemujaan, ya. Ada dewa. Dewa apa? Siwa. Kalau ada Siwa biasanya 3 Brahma, satu lagi itu yang disebut sebagai Tri. Kita lihat dari kata dulu ya. Tri itu 3. Murti itu satu kesatuan dalam artian 3 dewa tertinggi dalam agama Hindu. Ini yang paling tinggi. Di bawah itu ada dewa-dewa seperti Agni, Dewa Surya, Yudhistira dan lain sebagainya. Ini yang paling tinggi dan paling dihormati oleh masyarakat India. Dan satu kesatuan sebenarnya. Mengapa saya katakan dewa dan dewi? Karena dewa di sini punya pasangannya sendiri-sendiri. Punya kendaraannya juga. Kalau Anda nonton di Krishna bagaimana Brahma naik angsa, kalau Wisnu itu naik Garuda, simbol negara kita ini ya, simbol kebebasan. Kalau Siwa yang disimbolkan seorang pendeta dan sebagainya ini, itu ya, punya senjata trisula yang ada ular yang melilit ini, ada tasbih dan sebagainya. Simbolnya adalah pelebur, penghancur. Indus. Terus mengaitkannya dengan Hindu. Kemudian ada yang mengatakan Hindustan. Stan itu tanah. Tanah orang-orang yang beragama Hindu. Nah, bagaimana Hindu ini ada, Pak? Hindu ini di dalamnya ada kebudayaan Dravida, ada Arya atau Indo-Jerman. Kata Indus. Apakah Indus ini juga melahirkan kata India, Pak? Karena di India dia tidak sebut India nama resminya, tapi Barat. Mahabharata, tanah milik keturunan Barata yang diperintah dewa untuk menempati wilayah ini. Jadi orang-orang ini yang akan mempengaruhi kebudayaan Dravida ini. Dan dua ini akan untuk memisahkan ini nanti akan dibuatlah yang namanya kasta yang Anda kenal itu. Pak, kemudian itu Pak, apa kaitannya ras bangsa
Ketika dua budaya, dua bangsa itu bertemu, otomatis kebudayaannya akan bertemu berlebur. Akan terjadi yang namanya akulturasi atau asimilasi. Nah, kasus yang di sini ada akulturasi. Kebudayaan Indo-Jerman masuk ke kebudayaan India, Dravida itu lahirlah kebudayaan India. Mengapa saya katakan tadi itu Hindu-Buddha? Kalau di Indonesia kasusnya memang Hindu, sering Buddha. Karena apa? Karena kebudayaan kita itu gayanya, gaya Hindu dan gaya Buddha. Tapi sebenarnya fokus kita adalah fokus pada Hindu. Bagaimana caranya? Karena ada beberapa bagian yang mana agama Hindu ini tidak wajib untuk disebarkan. Agama Hindu ini hanya untuk orang India. Lalu bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Ini yang nanti akan kita diskusikan. Berikutnya, ini contoh Brahmana ya, satu di antara Brahmana yang ada di India ini. Penampilannya ini mengikut Siwa, orang suci. Dalam kasta, mereka akan menduduki tempat yang paling atas. Tugas mereka hanya untuk memimpin ritual. Kemampuan Brahmana dalam kasta itu dilihat dari kemampuan. Dia hanya pintar menghafal dan sebagainya, dia bagian Brahmana karena hafal mantra-mantra. Kalau Hindu Bali kan swasti. Di India nggak punya sapi itu akan ada nama. Atau dia memuja Siwa dalam lingga itu ada lingga yoni, nanti deteksi ada susu dan sebagainya. Perannya paling sentral. Tugasnya dia kuat fisiknya, kesatria, memerintah atau bagian pemerintah. Kalau di demokrasi ada eksekutif, yudikatif, legislatif, kurang lebih. Waisa ini pedagang, fokus pedagang. Yang terbawah ada sudra, paling bawah lagi ada paria, dan ada kasta-kasta yang paling bawah juga. Ya, yang itu tidak dianggap di masyarakat India. Dan pemilu itu juga dia mempengaruhi perolehan suara di masing-masing tempat itu seperti apa. Ini Buddha teman-teman semua. Pendirinya adalah Siddhartha Gautama atau dikenal sebagai Sakyamuni, orang yang mendapatkan pencerahan dari apa yang ia pikirkan terkait dari 4 hal itu diantaranya ini. Mengapa ada orang tua, sakit, mati, dan terlambat? Dari 4 hal yang dipikirkan ini akhirnya dia bersemadi ini. Untuk mendapatkan pencerahan itu, ini perlu dengan kesengsaraan. Mengapa ada orang mati, sakit, petapa? Ini yang sejak kecil dia Pangeran Siddhartha itu dilarang untuk melihat ini. Ajaran-ajarannya dimuat dalam ini Tripitaka, 3 keranjang. Ada bagian Vinaya, Sutta Pitaka, Abhidharma, dan sebagainya. Orang yang mendapatkan pencerahan dan sebagainya. Ini pengantar saya terkait agama Hindu dan Buddha. Nah, pertanyaannya ini. Bagaimana agama Hindu dan Buddha dapat masuk ke Indonesia? Coba Anda identifikasi. Gitu ya. Anda identifikasi karena ada berapa teori. Ya, ini teorinya. Ada teori-teorinya yang masing-masing punya kelemahan kekurangan. Anda akan mendiskusikan ini teori-teorinya. Bagaimana caranya agama Hindu dan Buddha, khususnya Hindu, masuk ke Indonesia? Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Nama-nama kelompoknya sudah saya share di Google Classroom ya. Kelompok 1 yang pertama ada Nadia Ramadhani, Lydia, Chelsea, Wahyuni, Griselda, Aisyah, Narendra,
Rizky, Naufal, Muhammad Arya, dan Faiz ya, dan beberapa yang lain yang bisa Anda lihat di Google Classroom. Silakan Anda berkelompok. Silakan. Ya, posisinya terserah, menghadap kemana dan lain sebagainya, silakan disesuaikan. Ya, menghadapnya diatur kursinya biar lebih representatif. Coba. Anda akan berdiskusi berkaitan dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada beberapa teori ya yang harus Anda identifikasi dari agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha yang tadi sudah saya jelaskan sekilas, termasuk video yang sudah Anda tonton ya. Anda identifikasi dari teori-teori tersebut mana yang mendekati kebenaran. LKPD-nya ada di Google Classroom, tapi ini ada yang tercetak. Ini. Petunjuk mengerjakannya adalah satu, Anda membuat kelompok, ini sudah berkelompok ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada di LKPD ini terkait teori-teori tadi ya. Kemudian Anda bisa mengakses sumber tambahan berkaitan dengan tugas yang ada di LKPD ini di platform ini. Anda bisa di sini ya. Tugasnya dalam bentuk apa, Pak? Anda bisa membuat tugas ini, hasil diskusi Anda dalam bentuk infografis atau peta konsep. Bisa dituliskan di sini juga peta konsepnya. Atau dalam bentuk esai juga boleh. Esai singkat begitu tentang teori yang akan Anda ambil. Pilih satu teori. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Selamat berdiskusi. Waktunya kurang lebih 30 menit. Ya. Di situ ada bahan ajar yang bisa Anda baca selain Anda membaca buku paket dan modul yang ada di sekolah itu ya. Kemudian Anda juga bisa mencari berkaitan dengan masalah-masalah tersebut di Instagram yang barcode-nya saya kirim di grup Anda itu. Iku menyeberangi laut. Jadi ini kalau Brahmane nyebrang laut, itu kastanya bakal hilang, mudun pastinya. Tapi sebelumnya kan dia Brahmana. Maksudnya kayak apa ya? Nah iya, ini lah. Dinamisme kan, animisme. Membagi tugas ya, siapa yang bagian telusur, siapa yang nanti membuat tugasnya, siapa yang melihat videonya, membaca referensinya, yang video atau yang bahan ajar ya, agar cepat selesai. Sejak teori apa yang Anda pilih? Masih berdiskusi. Esai, oke. Dibuat semenarik mungkin ya.
waktunya selesai, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan Pak, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Putri Ramadhani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Lydia Regi, absen 17. Kami akan mempresentasikan teori Brahmana. Alasan kami memilih teori ini adalah karena teori Brahmana lebih dominan dibanding teori yang lainnya. Kaum Brahmana merupakan golongan yang menguasai soal keagamaan. Dasar teori Brahmana yang kami pilih, teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan hidup budaya Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami acara Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis para penguasa di Nusantara dan India terjadi berkat hubungan mereka. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh prakarsai oleh teori realis J.C. Van Der. Kelemahan dari teori Brahmana adalah kaum Brahmana pantang menyeberangi lautan dan Brahmana dilarang untuk meninggalkan tanah airnya. Apabila hal itu terjadi, Brahmana akan kehilangan hak atas kastanya sebagai seorang Brahmana. Kelebihannya, prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Kitab Weda menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dikuasai oleh kaum Brahmana. Ada pertanyaan? Oke, ini teori Brahmana ya Pak ya. Ada yang menanggapi? Mbak Hilda, silakan. Bukti penguat kalian tentang teori Brahmana ini dengan kekurangan yang ada. Brahmana ini memiliki beberapa faktor penguat, diantaranya 1. Kaum Brahmana. Kaum Brahmana merupakan tingkatan tertinggi dalam kasta agama Hindu. Kebenaran dari teori Brahmana ini semakin kuat kebenarannya karena semua fakta-fakta yang ada di teori ini diambil dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan. Prasasti-prasasti bekas peninggalan kerajaan bisa dikatakan sebagai catatan yang tertulis oleh anggota kerajaan pada saat itu, sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, hampir semua prasasti ditulis menggunakan bahasa Sanskerta atau aksara Pallava yang dimana tulisan itu hanya dipahami oleh kaum Brahmana. Oke, beri tepuk tangan sekali. Brahmana ya, kalau dari kemampuan dan pengetahuannya ini paling memungkinkan untuk menyebarkan agama Hindu gitu ya. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu yang sudah tertera di Google Classroom infografis kelompok 2, yaitu kami memilih teori Waisya. Teori Waisya sendiri memiliki pengertian yaitu teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dengan atau dari adanya pedagang yang beragama Hindu Buddha yang berdagang di Indonesia. Dan teori ini memiliki banyak bukti, yaitu dengan adanya kampung keling, yaitu karena ketika orang luar atau agama yang orang yang berdagang dari luar itu dari Indonesia, mereka menggunakan jalur laut. Jadi untuk menunggu angin lautnya adalah mereka harus menunggu bulan, dan itu sebelum itu mereka meminat atau membuat suatu perkampungan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui yaitu adanya kampung keling. Kemudian pencetus teori Waisya ini sendiri adalah N.J. Groom, dan teori ini memiliki kelebihan yaitu Kelebihannya yaitu mendapatkan banyak dukungan kalangan peneliti atau sejarawan. 2. Orang-orang dari kasta Waisya memiliki pendekatan dan keluasan untuk berbaur dengan masyarakat lokal. Untuk kekurangannya yaitu tidak banyak kaum pedagang yang memahami kitab suci agama Hindu maupun Buddha. jadi mungkin sekian penjelasan singkatnya, mungkin ada yang Silakan Mbak. Jika kaum golongan Waisya tidak dapat berbahasa Sanskerta ataupun Pallava, bagaimana mereka bisa menyebarkan agama Hindu?
di Indonesia. Kaum Waisya itu memiliki tingkat interaksi yang tinggi antara dia dengan warga Indonesia sendiri. Karena ketika mereka berdagang dan selalu bertemu orang-orang, mereka mulai pelan-pelan mereka mulai tahu gitu. Mereka menganut agama Hindu tadi. Jadi mereka mungkin menyebarkannya dari bukan yang seperti Brahmana yang benar-benar mengerti bahasanya. Tapi kalau Waisya, ya mereka mungkin hanya menyebarkan apa yang mereka ketahui dari yang mereka pelajari Brahmana di daerahnya. Jadi bagaimana agama Hindu menyebar di Indonesia, sedangkan kaum Waisya ini tidak memiliki pengetahuan yang benar-benar lebih karena tidak memahami bahasa mereka. Jadi mereka hanya menyebarkan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka pelajari dari Brahmana kemungkinannya, dan disebarkan melalui interaksi-interaksi yang mereka lakukan di Indonesia. Apakah ritual-ritual tertentunya saja yang mereka pahami, yang mereka pahami saja. Dasar-dasarnya kalau detailnya nggak mungkin bisa ditambah bahasa katanya. Itu ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang teori Waisya. Jadi apa sih teori Waisya itu? Teori Waisya adalah teori di mana masuknya Hindu Buddha ke Indonesia melalui para pedagang di India. Faktor yang memperkuat teori Waisya ini bisa semakin kokoh karena adanya beberapa faktor, yaitu adanya interaksi kasta Waisya dengan masyarakat lokal di Indonesia, kedua sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, ketiga adalah perkawinan, dan keempat adalah adanya kampung keli. Perang pedagang yang berasal dari India ini menjadi gagasan kami yang sangat kuat bahwa teori Waisya adalah teori yang berpengaruh di Indonesia. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Silakan Mbak Wahyuni. Adakah bukti yang memperkuat teori Waisya? Bukti terkait Anda mendukung teori Waisya ini. Bukti yang memperkuat teori Waisya ini adalah terdapat adanya kampung keli yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Jepara, Malaka, Aceh, dan Medan. Kampung keling India, ya. Berarti itu membuktikan bahwa ada pedagang India yang singgah menetap di wilayah Indonesia. Di Surabaya ada juga itu, namanya wilayah Kaca Keling. Ada di Surabaya Kaca Keling itu, yang diyakini sebagai wilayah komunitas pedagang India di sini. Ya, terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4, ini dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori arus balik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadis Polri Wijayanti, absen 10. Saya Tri Arji dan Bunda saya absen 32. Kami memilih teori arus balik karena letak geografis yang strategis dan menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan, jalur lintas perdagangan. Rute tersebut mendorong hubungan Indonesia dengan negara lain, salah satunya India. Hubungan perdagangan ini dimulai berkembang dan mendatangkan berbagai kebudayaan di Nusantara, termasuk agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori arus balik ini didukung dengan bukti sejarah, yaitu Prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Putra Dewa sebagai Raja Sriwijaya meminta kepada Raja di India untuk dibangunkan wihara yang digunakan untuk siswa dari kerajaan Sriwijaya belajar agama dan kebudayaan India. Selanjutnya, kelebihan teori arus balik. 1. Adanya
Bab ketiga kan prasasti, yaitu prasasti Nalanda yang ditemukan di India. 2. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 3. Para bangsawan menuntut ilmu di India dengan tujuan agar dapat membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Lalu kelemahan teori arus balik. Nomor 1. Pada teori ini sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Karena masyarakat Nusantara sendiri saat itu masih bersifat pasif. Lalu kehebatan pelaut Nusantara juga belum banyak didengar. The Geographic Project juga belum bisa menjelaskan bagaimana pelaut Nusantara bisa menjelajah India dan Afrika, sehingga kecil kemungkinan bagi masyarakat Nusantara untuk belajar agama Hindu-Buddha di Anggapan? Ya, satu ini. Silakan Mas. Di mana prasasti Nalanda ditemukan? Oh, prasasti Nalanda tadi. Dan jadi kamu sudah di mana? Prasasti Nalanda sendiri yang di teori arus balik ini ditemukan di Biara Nalanda di daerah Bihar. Tidak ya? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 teori yang kita pelajari hari ini yang sudah ada identifikasi. Tapi berbicara teori-teori itu kenapa ada banyak teori maksudnya agama Hindu dan yang Mbak Hilda? Karena untuk mengidentifikasi siapa atau golongan mana yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, jadi banyak teori gitu ya. Yang mana satu diantaranya itu ada Ksatria, Brahmana, kemudian ada Waisya, Sudra. Kemudian ada teori baru lagi yaitu arus balik, tadi sudah disampaikan. Kalau teori Brahmana, dari nama Brahmana itu golongan Brahmana yang menyebarkan. Karena dia punya akses pengetahuan, tapi ada pantangan. Ini kan sulit juga. Seperti artis TikTok yang lalu, begitu sulit. Tahu siapa? Saya tahunya di BPS kelas. Kemudian Ksatria juga nggak mungkin. Ya teori kalau berkaitan dengan Ksatria itu. Kalau Ksatria perang, buktinya apa Pak? Sulit juga nggak ada. Ini Waisya juga ada kontak-kontak itu, tapi pengetahuan akan agama juga tidak banyak. Maka dari itu Sudra apalagi ya, sehingga yang dipilih tadi ada Brahmana, Waisya dan arus balik yang terakhir ini. Ini yang paling mendekati. Kalau ditanya mana teori yang benar Pak, itu relatif. Karena masing-masing teori punya dasar, namun juga kelemahannya masing-masing. Tapi yang diyakini paling mendekati adalah teori arus balik. Ada niatan dari bangsa Indonesia untuk belajar. Jadi semangat nenek moyang kita belajar agama itu. Pelaut-pelaut kita seperti apa kalau dalam tradisi candi Borobudur itu memang belum terlalu hebat, tapi mereka sudah mengenal tradisi perwakilan Indonesia. Berkaitan diskusi kita hari ini untuk mengetahui pemahaman Anda terkait materi kita hari ini yang sudah kita pelajari, kita diskusikan. Kita akan nanti ya bermain dan mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di kuisis itu ya. Linknya sudah saya kirimkan di grup WA Anda, silakan dibuka. Oke, kita mulai ya. Oke. Tapi untuk
motivasi yang bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan kegiatan kita. Ya, yang pertama Mas Satria dulu sebentar. Jadi kesimpulan saya yaitu agama dan budaya hidup kita di Indonesia itu muncul sejak awal saat pedagang minyak akan dipisahkan. Namun tetap beberapa teori siapa dan golongan mana yang membawanya masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Oke, terima kasih. Teori perdebatan juga. Kalau Mas Muhammad Indra, Mungkin kalau saya mungkin sama seperti yang Satria ini, seperti yang saya adalah sampai saat ini teori sering berbagai. Jadi kita hari ini belajar tentang teori-teori musiknya Buddha dan budayanya juga agar kita memahami dan kita bisa setidaknya memiliki pengetahuan. Jadi hari ini sebelah saya dari kami dapat pengetahuan baru tentang teori-teori ini, tentang kelebihannya, kekurangannya, dan seperti dikatakan Pak Arya, untuk mana yang paling benar itu relatif. beri tepuk tangan. Untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, menurut Anda, ya menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terkait kekurangan dan kelebihannya bahwa agama dan kebudayaan Hindu tidak dapat dipisahkan dengan budaya ras bangsa Arya Hindu-Jerman yang berakulturasi dengan budaya bangsa Tionghoa. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan Mbak Kenya? Kalau dengan masuknya teori masuknya Hindu Buddha ke dalam Indonesia Menyenangkan gitu ya? Ya, wawasan saya tuh lebih luas gitu aja. Apalagi yang bisa kita refleksikan, yakni kita harus sadar bahwa apa yang ada di masyarakat kita hari ini itu ada pengaruh India, pengaruh Cina, pengaruh Eropa yang menyuburkan kebudayaan kita, membuat negara kita bineka. Ya. Semakin subur kalau tidak ada budaya India, apa yang terjadi dengan aksara kita? Tidak ada wayang cerita Mahabharata Ramayana, tidak ada buju-buju tahi dan sebagainya, dan tidak ada Vrindavan food itu yang material ya. Itu yang bisa kita pelajari, nilai-nilai positif dari materi hari ini. Oke, untuk materi berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana ketika agama, kebudayaan ini akan berpengaruh pada bidang politik. Munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, tapi juga ada yang bercorak Buddha di Indonesia. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.